Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Karena saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu. Ya. Biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacot terlalu banyak. Fitnah keji Amin Rais ke Letkol Teddy diduga kuat untuk menjatuhkan Prabowo. Karena dengan isu adanya hubungan tidak wajar antara Prabowo dan Letkol Teddy bisa masuk kategori perbuatan tercela. Dan perbuatan tercela sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menjadi alasan kuat untuk pemakzulan presiden. Kok ini jadi sinkron dengan sejumlah tokoh yang mendesak agar Prabowo turun dari kursi presiden? Saya Diraya Cakra, selamat datang di Kontra Narasi. Fitnah terbaru yang disebarkan Amin Rais tentang Letkol Teddy sepertinya bagian dari desain besar upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Karena akhir-akhir ini, narasi penggulingan Prabowo dari banyak tokoh oposisi sangat gencar. Mulai dari Sunarko CS dari Forum Purnawirawan TNI, hingga Saiful Mujani dan kawan-kawan. Mereka sama-sama mendesak agar Prabowo turun dari jabatannya, baik secara konstitusi maupun inkonstitusi. Nah, untuk memasukkan presiden, salah satu syarat yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 adalah perbuatan tercela. Dan tuduhan dari Amin Rais adanya hubungan sesama jenis antara Prabowo dan Letkol Teddy itu bisa masuk kategori perbuatan tercela. Apalagi di pernyataan terbaru Amin Rais, dia seperti menantang Prabowo dan Letkol Teddy. Amin Rais tidak meminta maaf, walaupun jelas tuduhannya tanpa bukti. Bahkan Amin Rais mengaku siap diproses hukum. Dia menantang pembuktian di pengadilan dengan akan menghadirkan dokter spesialis untuk memeriksa Teddy apakah benar gay atau tidak. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Saya diberitahu ahli hukum itu, Komdiki tidak berlaku. Ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Walaupun isu itu jelas hoaks seperti yang sudah ditegaskan Menkom Diki, tapi bagi Amin Rais dipercaya sebagai kebenaran. Sehingga dia yakin untuk maju di pengadilan dengan harapan akan terbukti Teddy benar gay dan maka pintu pemakzulan Prabowo itu terbuka lebar. Di satu sisi, Amin Rais juga seperti mengancam Prabowo dan Teddy. Karena jika masuk di pengadilan akan terbongkar. Sehingga dia yakin Prabowo dan Teddy tidak akan berani melaporkannya demi menutup rapat hubungan khusus itu. Karena ini masuk delik aduan yang harus bisa diproses hukum jika ada pengaduan atau laporan dari korban atau pihak yang dirugikan. Ini tentu menjadi cukup dilematis. Karena Prabowo dan Teddy mungkin mempertimbangkan tidak akan melaporkan dengan alasan tidak ingin dituduh kriminalisasi oleh Amin Rais. Karena ini bisa jadi seperti kasus Roy Suryo CS. Yang awalnya menantang Jokowi melaporkan, tapi ketika benar-benar dilaporkan ke polisi, Jokowi dituduh melakukan kriminalisasi. Menurut saya, sebagai bentuk pembelajaran, kasus ini sebaiknya memang dilaporkan ke polisi. Tidak perlu laporan dari Prabowo, cukup dari Letkol Teddy atau bisa juga Titik Soeharto yang namanya juga dicatut Amin Rais. Karena jika tidak dilaporkan, Amin Rais seperti mendapatkan penguatan. Dia atau pendukungnya bisa kembali kuar-kuar bahwa Letkol Teddy takut dilaporkan karena tidak mau ada pembuktian di pengadilan. Jadi seperti langkah Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS agar framing jahat ijazah palsu bisa selesai. Nah, menurut saya memang lebih baik juga kasus ini diproses hukum agar framing jahat ini selesai. Amin Rais sendiri berdasarkan rekam jejaknya bukan baru kali ini menebar fitnah keji. Bahkan almarhum Presiden Gus Dur sudah mencap Amin Rais itu seorang penipu. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih bener gak iki
yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Saya list di sini deretan fitnah yang pernah ditebar Amin Rais. Dia pernah menebar fitnah bahwa Jokowi ingin membuat Prabowo gagal sebagai presiden agar Gibran cepat-cepat menjadi presiden. Bertobatlah, Mas Jokowi. Pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Itu impian yang nggak masuk akal. Ya. Kaum ternak Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep. Dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini, insya Allah. Amin Rais juga pernah memfitnah Jokowi sebagai dalang kecelakaan putranya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Alphard Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi. Ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Amin Rais juga pernah memfitnah Jokowi sebagai Raja Dajjal. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Amin Rais memfitnah bahasa Cina akan dipaksakan untuk rakyat Indonesia untuk program Cinanisasi.
Maka seperti Rusia yang melakukan Rusifikasi etnik-etnik yang berada dalam Uni Soviet, maka Cinaisasi atau Chinization lewat pemaksaan bahasa Cina itu akan diterapkan buat bangsa Indonesia. Ini kekhawatiran yang real, ya, bukan mengada-ada. Ya. Amin Rais fitnah Jokowi sebagai antek Cina. Jokowi saya yakin sudah berbuat banyak dosa politik, hukum, ekonomi, lewat rentetan kebohongan, janji palsu, dan politisasi hukum, bahkan menyeret TNI dan Polri ke kubangan politik yang anti rakyat dan sepenuhnya memihak kaum pemilik modal. Ini sungguh berbahaya. Nah, saudara-saudaraku, secara sistematik, konsisten, tanpa malu, Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengabdi kepentingan Cina. Besar kemungkinan gagasan memindah ibu kota Jakarta ke IKN Nusantara juga diinisiasi oleh Cina. Jangan lupa, Tiongkok adalah negara yang paling sering dikunjungi Pak Jokowi. Ya, jangan lupa ya. Amin Rais juga fitnah Jokowi sebagai raja bohong Indonesia. Mas Jokowi, kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum, karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi, Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Nah, mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis lewat proses pengadilan yang terbuka, jujur, adil, dan proporsional. Amin Rais juga fitnah Jokowi memiliki penyakit kulit menular sehingga tidak ada lagi warga yang mengunjungi rumahnya di Solo karena takut terjangkit. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi, karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa-ketiwi, karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Amin Rais juga tuduh Jokowi dan keluarganya bodoh dan memalukan. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga akan memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Amin Rais juga menuduh Jokowi selama 10 tahun melakukan pengkhianatan nasional. Setelah 10 tahun Jokowi melakukan politik pengkhianatan nasional atau betrayal politics, harapan rakyat Indonesia sangat tinggi. Tentu agenda untuk menata kembali Indonesia setelah 10 tahun yang dirusak Jokowi merupakan harapan yang sudah semestinya. Kesan kuat saya, kebijakan Prabowo hampir di semua kehidupan nasional adalah meneruskan atau mengawetkan kebijakan Jokowi selama 10 tahun yang lalu. Pemerintahan Prabowo menurut saya tidak bakal bisa berjalan lancar karena bukan saja belasan menteri titipan Jokowi masih tetap setia pada Jokowi, tetapi kemungkinan besar Partai Coklat masih lebih mengindahkan arahan Jokowi daripada arahan Prabowo. Nah, lewat teropong perdukunannya, ya ini perdugaan saya, Jokowi yakin Prabowo yang telah menganggap Jokowi adalah gurunya dalam soal kepemimpinan, tentu tidak akan pernah meninggalkan gurunya itu yang sekarang sedang menghadapi gugatan ijazah palsu dan juga kebetulan sedang sakit-sakitan. Lupakan proyek IKN Nusantara, impian Jokowi yang sudah mangkrak semangkrak-mangkraknya. Itu betul harus dilupakan. Ya. Amin Rais juga fitnah Jokowi memalsukan ijazah SD, SMP, dan SMA. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat sekali, kita sekarang yakin bahwa saudara kita Joko Widodo itu memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Jadi pengibulannya itu tidak bisa dilindungi apapun ya.
Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita dipimpin oleh seorang presiden yang memasukkan ya ijazah SD SMP-nya itu, dan ini sudah tidak terbantahkan. Amin Rais juga sebar kesesatan dengan menyebut selama Gibran jadi wapres Prabowo tidak akan dapat berkah dari Tuhan dan hanya membawa petaka. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Ya. Jadi rekam jejak Amin Rais memang menunjukkan dia ini salah satu produsen fitnah dan hoaks paling produktif. Yang keluar dari mulut mantan ketua MPR dan mantan ketua Muhammadiyah ini kebanyakan sumpah serapah dan tuduhan jahat. Yang miris, selain produsen hoaks, dia juga gampang terpapar dengan berita hoaks. Salah satunya tentang Letkol TNI ini. Mahfud MD pun pernah mengkritik Amin Rais, bahkan menyebutnya overdosis. Karena fitnah dan ujaran kebencian Amin Rais sangat luar biasa jahatnya. Yang lucu, Amin Rais mendebar fitnah dan ujaran kebencian hanya berdasar asumsi tanpa bukti. Ya, cuman banyak pihak juga sayang kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin. Nggak sempat terlontar misalnya, ini Pak Amin kenapa ya ke saya kok nyerang-nyerang terus. Dan beliau kan sama sekali nggak pernah bereaksi ya. Muncul wacana supaya mempertemukan Pak Amin dengan Pak Jokowi. Pak Mahfud kan juga dekat dengan Pak Amin, dekat dengan Pak Jokowi. Saya setuju itu ya, kalau Pak Jokowi ketemu Pak Amin Rais itu saya kira penting ya. Karena saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana. Iya, saya agak ngeri juga Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah, kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun kan? Iya, makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu, lalu sering bilang ongkang-ongkang, ya dia dulu juga gajinya besar. Dan rasanya gaji kami yang tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Ayo, sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi Pak Amin guru saya, nih saya minta maaf Pak Amin. Tetapi rasanya saya harus mengklarifikasi, terutama yang menyangkut untuk saya. Pak Amin kemarin sudah bilang di acara buka puasa bersama, saya siap bertemu Pak Jokowi tapi tidak di istana. Sebaiknya di rumahnya Pak Amin, seperti Pak SBY juga yang datang berkunjung. Tapi juga muncul reaksi mungkin dari pendukung Pak Jokowi. Loh, yang presiden siapa? Yang harus menghamba siapa? Gitu. Kayak raja di raja. Apa nggak dicari di tempat mungkin nggak usah begitu, nggak usah begitu. Kalau memang mau bertemu, kita dukung baik-baik. Nggak usah dikatakan yang presiden siapa, yang bukan siapa. Ya atur aja secara kekeluargaan. Boleh di istana, boleh di mana. Gitu. Di tempat yang lebih netral ya. Iya, tempat yang lebih netral. Bertemu sajalah gitu. Dan mungkin ya maki-maki terlalu berlebihan juga nggak baik. Saya ketika suatu saat ditanya, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi. Keluarganya enggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah, itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Nggak sempat terlontar misalnya, ini Pak Amin kenapa ya ke saya kok nyerang-nyerang terus. Dan beliau pernah. Kan sama sekali nggak pernah bereaksi ya. Nggak pernah. Sekalipun. Nggak pernah bereaksi. Itu aja.
Gitu. Pak Mahfud kan dekat Pak Jokowi juga dekat Pak Amin Rais, mantan muridnya Pak Amin Rais. Iya, ya. Kalau Pak Mahfud itu sebetulnya ada problem apa, Pak? Pak Amin dengan Pak Jokowi? Saya nggak tahu. Saya juga pernah tanya ke Pak Syafi'i Ma'arif. Buya dulu kan seperti kakak adik. Iya. Dengan Pak Amin. Saya juga pernah tanya ke Pak Syafi'i Ma'arif. Buya dulu kan seperti kakak adik. Iya. Dengan Pak Amin. Kok sekarang sepertinya? Nah itu juga pertanyaan saya. Kata Pak Syafi'i Ma'arif. Cuma gitu aja. Sambil tertawa-tawa. Jadi saya juga nggak tahu ada masalah apa gitu. Kalau dengan saya sih baik gitu. Kalau ketemu ya bagus, kan tidak pernah dia secara strike gitu nyebut saya, kan tidak pernah. Dan saya juga tidak pernah juga mempersoalkan dia, silakan aja, dia udah lebih paham tentang apa yang harus dilakukan gitu. Cuman banyak pihak juga sayang kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin. Cuman banyak pihak juga sayang kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin dulu. Ya enggak tahu. Amin Rais pun hingga kini terus dikritik netizen karena fitnah kejinya kepada Prabowo dan Letkol Teddy sudah di level akut. Bahkan akun TikTok izin berpendapat menyebut Amin Rais dalam 30 detik melakukan 4 kejahatan sekaligus. Fitnah ke Presiden Prabowo, seskap Teddy, Titik Soeharto, dan menistakan agama. Gila banget Amin Rais sih. Fitnah presiden, fitnah seskap, fitnah Bu Titik, dan menistakan agama, semua dilakuin hanya dalam 30 detik. Dengerin ini baik-baik. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Gila nggak? Fitnah presiden, fitnah seskap, fitnah Bu Titik, semua dilakuin dalam 30 detik dan semua itu dilakukan dengan Al-Quran yang in frame depan mukanya langsung. Seakan-akan Islam dan Al-Quran itu mengajarkan perbuatan keji seperti ini. Padahal kalau Al-Quran di depannya itu bukan cuma pajangan, tapi dibaca, itu kan jelas sekali di Al-Hujurat ayat 12. Jangankan fitnah, berprasangka buruk aja itu nggak boleh. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang dengan jelas melarang prasangka-prasangka buruk, apalagi tuduhan-tuduhan palsu. Ini bukan perkara ringan loh, tuduhan palsu ini. Dalam Islam ini bukan perkara ringan loh. Tapi ini dilakuin seorang tokoh politik senior dengan bawa-bawa atribut agama. Kasihan loh dibiarin mikir bahwa opini di sosmed itu adalah fakta. Nuduh Bu Titik nyanyi suatu lagu yang gak pernah ada. Please orang sekitarnya bantuin lah. Kasihan. Akun TikTok mulut netizen juga ikut mengkritik Amin Rais. Padahal akun ini termasuk yang sering mengkritik Letkol Teddy. Dia mengingatkan Amin Rais jangan asal menuduh tanpa bukti. Mengkritik boleh, tapi sumbernya harus jelas. Bapak Amin Rais menuduh seskap Teddy gae. Waduh. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bapak Amin Rais, Pak, tolong jangan asal menuduh kalau tidak punya bukti yang kuat, fakta yang kuat gitu loh. Bapak ini asal ngomong aja. Saya walaupun sering mengkritik pemerintah, terutama mengkritik seskap Teddy, ya tetap Pak saya tidak akan menfitnah kalau itu tidak ada bukti nyata, kalau tidak ada karya jurnalistik yang ada sumbernya gitu Pak. Bapak asal ngomong aja, nggak boleh gitu Pak. Asal-asalan itu namanya ya, nggak boleh Pak. Bapak ini karena mungkin udah tua ya, istirahat aja lah Pak yang tenang. Akun TikTok Operasi Belantara juga mengkritik Amin Rais. Menurutnya kalau mengkritik itu pakai data, bukan menyebar fitnah murahan. Kritik kebijakan itu sah, tapi nyebar desas-desus skandal moral tanpa bukti? Itu murni kejahatan, apalagi keluar dari mulut tokoh bangsa. Tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu.
lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Tolong Pak Prabowo, Anda waspadai betul ya gerak langkah Teddy ini. Asli, kesal dan gak nyangka banget. Kalau mau kritik Teddy sebagai seskap, silakan pakai data. Bukan malah nyembur fitnah murahan soal urusan personal. Seskap Teddy itu kerja banting tulang, tulus, penuh semangat. Kok bisa-bisanya difitnah sekeji itu? Dalam hukum maupun agama, beban pembuktian ada di pihak yang menuduh. Menkom Digi udah tegas loh, video itu 100% hoaks, pembunuhan karakter, dan melanggar Undang-Undang ITE. Stop memecah belah bangsa. Mari kita kritis berbasis fakta, bukan termakan hasutan tanpa bukti. Ruang digital kita butuh edukasi, bukan provokasi. Yang menjadikan Letkol Teddy sasaran empuk kalau kita lihat dari orang itu-itu saja, yaitu kelompok pembenci pemerintah atau lebih tepatnya pembenci Jokowi dan Prabowo. Seperti Sri Rajasa Chandra, mantan anggota BIN, pendukung Roy Suryo. Dia menuduh Letkol Teddy menjadi seskap itu melanggar konstitusi. Kita lihat bagaimana Teddy bisa berada di sana. Ini kan juga banyak konstitusi yang dilanggar, banyak aturan yang dilanggar. Oke. Apakah itu juga berpengaruh terhadap institusi TNI dalam hubungan dengan Presiden Prabowo? Jelas. Ya seperti kasus kemarin, kan saya bilang kan, ketika Panglima Kopassus diperintahkan menghadap Presiden, tapi akhirnya ya kan terjadi insiden gitu di situ, bahwa Panglima TNI dihadap jenderal yang nggak ngerti, kan cuma duduk di luar, sementara dia tahu kalau dia dipanggil. Tapi kan karena ada TNI di sinilah, ya kan, membuat Panglima Kopassus harus menunggu di ruang tunggu. Ini kan problem itu, dan ini dampaknya sangat luas sekali. Dan itu bukan insiden pertama? Bukan. Ada beberapa juga dari perwira tinggi TNI yang diperlakukan seperti itu, gitu loh. Sehingga upaya Presiden memanggil perwira tinggi TNI itu tidak terlaksana karena kelakuan Teddy. Gitu. Selamat Ginting, pengamat politik yang anti Prabowo dan Jokowi juga menyorot kenaikan pangkat Letkol Teddy. Sekarang Teddy sudah dinaikkan menjadi letnan kolonel. Itu tidak memenuhi syarat. Nanti saya uraikan. Berarti sangat mungkin tahun depan dia akan naik lagi jadi kolonel. Berikutnya tahun 2027 dia menjadi brigjen. Artinya betul-betul sudah memenuhi syarat untuk eselon 2. Nah, dia letkol ini eselonnya adalah eselon 4. Eselon 3-nya kolonel, eselon 4 letnan kolonel. Jadi dia belum memenuhi syarat lagi untuk ini. Jadi nanti tahun 2027 kemungkinan dia menjadi brigadir jenderal, naik pangkat tiap tahun. Ini merusak, betul-betul merusak sendi-sendi aturan main di militer kita. Dan kemungkinan di 2028 dia bisa menjadi mayor jenderal, ya. Mayor jenderal sudah setara eselon 1, dikembalikan lagi sekretaris kabinet di setara dengan sekretaris negara, setara dengan kementerian. Ini menurut saya prediksi saya seperti itu kalau cara mainnya seperti ini, kotor yang dilakukan oleh pemerintah kita. Negara ini rugi dalam kasus Teddy. Pertama, dia ditempatkan, dia dididik, dikirim ke Amerika untuk mengikuti di Kelapa 1 sekaligus ranger. Seharusnya begitu pulang dia menjadi komandan kompi, aplikasikan ilmu rangernya. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Bukan kemudian dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus, bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran, bukan buka tutup pintu. Dan juga bukan pegang-pegang map gitu. Ini dia, tentara ini diciptakan untuk memimpin pertempuran, untuk tugas perang, bukan tugas-tugas seperti ini. Jadi saya ingin mengingatkan juga bagaimana Mayor Benny Murdani dulu ditawari untuk menjadi pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Tidak mau, saya pasukan komando. Saya lebih baik ditugaskan untuk tugas negara yang lebih berat daripada ini. Daripada sekedar menjadi tentara yang mengawal presiden, yang hanya gagah terlihat di istana. Menjawab kritik ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak
memberikan pernyataan menohok. Ngomongin tentang Letkol Teddy, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya, ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya, Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran. Ya, saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur, nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul. Pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacot terlalu banyak. Ya, jadi itu kewenangan Panglima TNI. Masa kita mau diintervensi terus? Kami sudah baik-baik loh, bekerja profesional. Kalau memang diputuskan seperti ini, ya kami ikut. Diputuskan seperti ini, kami ikut. Hak kami, ya kami juga kadang-kadang sudah tidak diperbolehkan untuk jalan, kita ikut. Tentang Letkol Teddy, itu kewenangan. Karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres, ya sudah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara, polisi ada di situ. Tidak juga pangkat tetap nempel. Ya, ini perlu dijelaskan. Mungkin banyak yang belum mengerti. Terus kalau misalnya beliau kita rekomendasikan, kita kasih penghargaan, karena seorang mayor bisa membuat presiden nyaman, membuat presiden bisa mendampingi dengan baik. Apalah Letkol itu? Ya, saya jenderal pun belum tentu bisa memfasilitasi beliau bekerja dengan baik. Jadi kami berikan itu, gitu. Panglima TNI memberikan, saya ikut melanjutkan itu dengan hasil diskusi kami. Gitu. Ya, jadi itu kira-kira. Yang terbaru juga soal HUT Letkol Teddy yang dipersoalkan pengacara kubu Roy Suryo, yaitu Muhammad Taufik. Dia mempersoalkan Prabowo lebih memilih merayakan HUT Letkol Teddy, bukan Titik Soeharto. Saya tidak habis mengerti kenapa justru merayakan ulang tahun Teddy ya. Maksudnya ini Pak Prabowo ya Pak? Iya Pak Prabowo. Jadi saya justru dalam akal sehat saya, perjalanan ke Rusia mampir di Paris itu bukan sesuatu yang tidak disengaja, direncanakan. Kalau benar 14 April itu ulang tahunnya Bu Titi, masa sih lupa? Kan tidak mungkin ya. Sekalipun bercerai kan sudah menikah belasan atau puluhan tahun begitu loh. Jadi menjadi satu keanehan, menjadi satu tanda tanya besar. Kunjungan ke Rusia yang biayanya mahal dan juga gagal. Kemudian mampir di Paris dan kita tahu ada agenda ulang tahun dan menyewa kamarnya pun harganya di atas 200-an juta semalam itu. Maka jadi satu pertanyaan itu, sebenarnya Teddy itu siapa begitu loh. Kenapa kok sampai sempat-sempatnya merayakan ulang tahun Teddy, tetapi justru ulang tahun mantan istri Bu Titik Prabowo kok tidak dirayakan begitu loh. Logikanya begini, kalau dia care, peduli pada Bu Titik, pasti berangkatnya setelah tanggal 14 April begitu, ya enggak? Gitu ya Pak ya. Kalau alasannya kedinasan. Jadi apalagi kan dulu pas sebelum Prabowo terpilih jadi presiden tuh suka ada desas-desus katanya untuk bisa kembali lagi dengan Titik Prabowo harus jadi presiden yang katanya dulu harus setara dengan mendiang orang tuanya Bu Titik. Kalau nggak salah ada kayak gitu, ada kisah seperti itu ya Pak. Iya. Gitu. Padahal ini sekarang Prabowo sekarang udah terpilih jadi presiden, mungkin masyarakat Indonesia berasumsinya mungkin mereka akan kembali rujuk atau gimana gitu ya Pak. Tapi kok ternyata Prabowo-nya sendiri kayak masih kurang menunjukkan gitu. Ya, sekarang sudah menjadi topik gunjingan di mana-mana ya, bahwa kepergian dengan Teddy, begitu perhatian dengan Teddy. Saya tidak bicara itu ada sesuatu di antara mereka, tapi itu aneh gitu loh. Karena saya kasih tahu nih Pak Prabowo dan kalian-kalian itu yang merayakan ulang tahun Teddy, ngasih karangan bunga,
Itu uang negara yang dipakai Master Prabowo, Master Presiden Prabowo ke Rusia, ke Paris dengan rombongannya dan menyewa hotel per kamar ratusan juta, itu uang negara. Sederhananya, Prabowo dan Titik Soeharto sudah bercerai, jadi tidak ada kewajiban untuk membuat perlakuan khusus. Bahkan di banyak kasus, pasangan yang bercerai malah saling bermusuhan. Jadi tidak ada kewajiban Prabowo merayakan HUT Titik Soeharto. Tapi Prabowo tetap menjaga hubungan baik. Prabowo juga tetap mengucapkan selamat HUT ke Titik Soeharto. Apalagi Titik Soeharto adalah kader Gerindra. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026. Semoga tahun ini akan membawa kebaikan kepada Mbak Titi dan kita semua. Sekali lagi happy birthday, panjang umur. Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai Mbak Titi selalu. Hasan Nasbi juga memberikan tamparan keras untuk M. Taufik CS ini. Menurutnya untuk kelas hotel 200 juta, itu adalah hotel standar presiden. Dan itu dibayar pakai uang pribadi Prabowo, tidak dibebankan ke negara. Prabowo juga biasanya merayakan HUT orang-orang dekatnya seperti ajudan. Karena Prabowo sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Yang mau diprotes itu apa? Seolah-olah uang 200 juta misalnya per malam itu jadi persoalan yang berat buat Pak Prabowo sehingga harus dibebankan ke negara. Dan kalau ada perayaan ulang tahun, misalnya ada nggak ada ulang tahun, nginapnya tetap di situ kok. Dan kebetulan karena nginap di sana ada yang ulang tahun, kan nggak lebih dari 10 orang yang merayakan ulang tahun dengan kue yang sederhana. Kebetulan di hotelnya tempat nginap presiden, jadi kelihatan mewah. Jadi framingnya merayakan ulang tahun di hotel mewah, nginapnya di hotel dengan standar presiden. Nginapnya di hotel dengan standar Prabowo Subianto. Kebetulan yang ulang tahun waktu itu adalah Seskap Teddy Indrawijaya. Kalau Rizky yang ulang tahun, dirayakannya di situ juga. Kalau kebetulan siapa lagi yang ikut? Misalnya Agung yang ikut dan ulang tahun, ya dirayakannya di situ juga. Jadi nginap di sana bukan dalam rangka merayakan ulang tahun seseorang. Kebetulan ada ulang tahun, dirayakan sederhana di tempat tinggal presiden. Kebetulan hotelnya standarnya beda dengan standar kita. Jadi di sini kelihatan yang menyerang Letkol Teddy ini memang pembenci Prabowo dan Jokowi. Orangnya itu-itu saja, sehingga serangan mereka sering timpang, tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk framing. Hanya memang yang berbahaya fitnah keji yang dilontarkan Amin Rais. Menurut saya itu sudah offside, apalagi ada arah untuk menjadikan itu bahan pemaksulan presiden. Untuk kasus ini, saya menyarankan kepada Letkol Teddy dan mungkin Bu Titi Soeharto mengambil langkah hukum sepertinya hal yang tepat. Karena ini sebagai bentuk upaya meredam fitnah. Apalagi ini seperti upaya untuk menggantikan isu fitnah ijazah palsu Jokowi. Karena Roy Suryo dipastikan akan kalah di pengadilan dan isu ijazah palsu akan segera selesai. Maka dibuatlah isu baru yang kali ini langsung menyerang Prabowo dan orang kepercayaannya Letkol Teddy. Padahal kalau orang waras, hubungan Prabowo dan Letkol Teddy malah lebih kelihatan seperti ayah dan anak. Karena Letkol Teddy mulai dari posisi ajudan yang tentunya sangat melekat dengan Prabowo. Menjadi tangan kanan, orang yang paling dipercaya karena ada di setiap saat untuk memberikan asistensi ketika Prabowo membutuhkan. Bisa saja mungkin ada yang lebih hebat, pintar dan cekatan dari Letkol Teddy. Tapi soal kepercayaan belum tentu. Karena yang bisa menakar siapa yang bisa dipercaya Prabowo hanya Prabowo sendiri, bukan Amin Rais. Apalagi Amin Rais sudah pernah dicap Gus Dur sebagai penipu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.